Ya brosis, balik lagi dengan gue Ken. Dan lo masih ada di channel YouTube Jualan Mobil ala Broken. Ya brosis, di samping gue nih ada mobil keluaran tahun 2003 ini ya. Ini mobil MPV, atau ya kalau lu lihat logonya langsung tahu dan ya ini mobil apa. Ya betul bro, ini Kijang Krista ya. Kijang Krista, Kijang kan ada beberapa tipe ya. Ada banyak deh ya, kalau nggak salah nih, ini Krista ini tipe yang paling tingginya nih. Jadi kalau sekarang mungkin Innova tuh tipe yang V ya. Nah, Kijang Krista ini ada tipe yang paling tingginya, dan kebetulan yang gua review saat ini adalah yang bertransmisi matic. Nah, kebetulan mobil yang gua review ini kondisinya ya apa adanya ya. Jadi ini ada customer gua yang ingin menjual mobilnya. Nah, ini gua bantu beliau untuk mempublishkan di channel YouTube gua ya. Nah, apa kelebihan dan kekurangan mobil ini brosis? Nah, bagi kalian yang pengen punya mobil keluarga tapi punya budget yang minim, nah ini mungkin bisa jadi pilihan kalian untuk meminang mobil seperti ini. Nah, apakah dengan mobil matic juga akan jadi problem buat kalian untuk mobil-mobil seperti ini? Karena kan mobil-mobil kayak gini kan identik dengan manual ya. Nah, jangan salah brosis, matic pada saat itu banyak memakai matic konvensional. Jadi kalau matic konvensional biasanya lebih awet dan lebih tahan lama. Nah, mobil ini pun juga mengadopsi matic konvensional. Nah, seperti apa kelebihan dan kekurangannya? Kita akan cek bersama-sama. Ya brosis, gua akan mulai dari depan dulu ya. Nah, tampilannya adalah seperti ini untuk Kijang Krista ini. Lampunya masih lampu biasa ya, masih lampu proyektor biasa. Namun kalau untuk Krista ini dia ada emblem grillnya ini, chrome-nya ini udah hampir semua ya. Udah dapet sampai berapa titik nih layarnya ya, semuanya chrome nih. Lalu kelebihan daripada Kijang Krista yaitu dia mempunyai ovo fender di seluruh tubuhnya, di seluruh bodinya maksud gue ya. Jadi ini ovo fender hampir mengelilingi semua bodi kendaraan ini. Nah, yang gue tampilkan ini mobilnya kondisi apa adanya ya. Jadi maklum kalau ada scratch atau baret sana sini, tapi intinya mobil ini mesinnya masih bagus. Nah, kita akan kupas lebih lanjut lagi seperti apa mobil ini. Ya proses untuk Kijang Krista sendiri, dia lebih banyak bermain di aksen chrome seperti ini. Spionnya sudah chrome, handle pintunya juga sudah chrome, dan dia punya velg beda dengan tipe-tipe mobil segenerasi dia ya, seperti LGX, SX ataupun SXX ya, karena dia memiliki ring 15, sedangkan yang di bawahnya mereka itu ringnya 14. Dan ini aslinya itu sudah chrome, jadi dia lebih mengkilat lah tampilan stainless ini, cuma karena udah kemakan waktu umur aja ya. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, seperti tadi gue bilang, over fendernya itu hampir di seluruh bodi kendaraan ini. Jadi dia mengelilingi dan sudah ada talang air juga bawaan pabrik ya. Nah, seperti apa keadaan kabin utamanya atau dashboardnya, kita lihat sama-sama. Ya brosis, gua sekarang ada di belakang kemudinya ya. Mobil udah hampir 15 tahun ya. Wajar ya kalau kondisinya ya nggak mulus-mulus banget. Tapi kalau menurut gue sih ya masih oke sih ini ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin gua bagikan atau gua jelaskan kepada kalian, bahwasanya kita review ini adalah yang tipe maticnya. Ya, maticnya seperti gue bilang ya, ini masih matic konvensional, jadi matic lawas lah ya, bukan matic sekarang yang udah ada CVT atau segala macam. Nah, ciri khas daripada mobil ini adalah ini nih, setirnya palang 3 ya, ciri khasnya Toyota nih ya. Nah, ini masih dipakai di Toyota sampai generasi Innova ya, di tahun 2006 atau 2007 deh kalau nggak salah ya. Nah, untuk Krista ini ada tipe tertinggi dia. Keadaan dashboardnya seperti ini, memang sangat minimalis, sangat ya sederhana lah kalau menurut gue ya. Jadi ya hanya ada ya, ini aslinya sih bukan seperti ini nih, ini bawaan ya, ini udah gantian deh ya.
bawaan dia itu nggak kayak gini, bawaannya itu kalau nggak salah mereknya Pioneer dan itu sifatnya single din ya. Jadi nggak ada multimedia apapun di mobil Krista ini, karena pada tahun itu ya paling enggak ya dapat radio sama CD ya udah happy lo ya. Nah jadi inilah Krista tahun 2003 dengan kondisi yang kalau menurut gua untuk fungsional audionya itu minim ya, dan dashboardnya juga sangat sederhana. Tapi kelebihannya mungkin ini keras nih ya, ini bahan-bahan dashboardnya itu cukup keras. Jadi lu bayangkan ya, ini mobil udah hampir 15 tahun tapi lihat nih ya, belum ada hal yang menganga atau apa ya. Jadi boleh dibilang dashboardnya bahan materialnya cukup oke. Tapi kalau lu bicara untuk tampilannya, kalau menurut gue ya sederhana ya, sorry to say, tapi sederhana ya, begitu ya. Lalu dengan joknya, ini jok bawaan asli. Jadi pada saat itu atau tahun itu jok-jok seperti ini memang biasa di mobil-mobil keluarga. Ini boleh dibilang jok-jok berbahan ya kayak sofa, fabric juga ya. Nah ini belum kulit ya, jadi bawaannya seperti itu. Lalu ini roofnya juga masih menggunakan ya kayak macam ini ya, karpet gitu ya. Jadi kayak lu naik angkot lah ya kalau di atas seperti itu. Nah pada zamannya hal-hal seperti ini hal-hal yang biasa, yang lumrah di sebuah mobil keluarga. Nah di zaman itu mobil ini termasuk mobil yang cukup ada kelas, cukup mewah. Nah proses untuk bagian daripada ini power window atau segala macam ya, dia juga udah cukup mewakili semuanya ya. Jadi ada untuk bukaan kaca otomatiknya juga ada, bahkan untuk bukaan kaca depan belakang kanan kiri semua juga udah termasuk. Bahkan ada nih pengunci buat kaca juga udah ada semua nih. Jadi dengan aksen tambahan ornamen panel wood, nah ini cukup berkesan ya untuk di tahun tersebut ya. Tapi kalau untuk zaman sekarang ya ini udah lumrah, pasti semua mobil pun ada seperti ini. Nah, lalu ada tambahan sedikit speaker di sini ya, ya mungkin macam kayak twitteran lah ya. Nah di zaman itu ini cukup dianggap suatu hal yang mewakili ya kemewahan lah ya. Tapi zaman sekarang ini udah biasa saja. Nah bagaimana dengan kondisi bagian penumpang belakang ya, kita cek bersama-sama ya. Proses gua ada di kursi bagian tengah ya. Ya balik lagi, ini mobil tahun 2003. Nah, sudah ada double blower juga di sini ya. Zaman itu double blower kalau untuk mobil-mobil kelas ini udah cukup lumayan mewah ya. Nah bangkunya menurut gue juga ya oke lah ya untuk sekelas mobil-mobil tahun seperti 2003 ya. Dan dibilang luas banget ya. Untuk Kijang ya orang pasti tahu lah kalau Kijang ini pasti kabin belakangnya cukup luas. Oke proses. Nah bagaimana dengan bagian kursi ketiga dari mobil ini? Ya kita cek ya. Kita cek. Waduh. Nah bukanya kayak gini nih. Maklumnya udah tahun tua ya. Nah kalau di belakang ya, belakang sih kalau untuk ukuran tubuh kayak gua masih oke deh ya, nggak terlalu sempit, nggak terlalu lega juga. Nah kita coba cek bener lega nggak sih ini. Oke sih ya, nggak terlalu sempit juga sih ya. Kepala gue juga masih ada space-nya di atas nih. Nah lalu di belakang ini lo hanya dikasih satu titik aja nih buat buka jendela nih. Nah ini ya dari sini ya, jadi angin bisa masuk dari sela-sela ini ya. Selebihnya ya lo udah bergantung sama AC deh ya. Ya begitulah ya mobil bertahun-tahun segitu ya. Oke proses, kita lanjut ke bagian lainnya ya. Proses bagian bagasi mobil ini ya, kalau untuk kelasnya ya di tahun 2003 ini cukup luas kalau menurut gue ya. Ya lo bisa masukin beberapa koper lah ya dan hal-hal lainnya. Sudah cukup luas lah ya untuk sebuah bagasi MPV
Kijang Krista di tahun 2003. Nah, tampilan belakangnya ya biasa sih ya, sederhana saja. Ini kebetulan mobil memang mobil yang kita review dalam bentuk apa adanya. Jadi ya kondisi seperti ini, bempernya ada lecet-lecet ya atau baret. Nah, seperti apa tampilan belakangnya? Ya kurang lebih seperti ini tampilan belakangnya. Ya ini emblemnya udah nggak ada, ini udah dicopot ya. Ya tadi seperti gue bilang, dia ada over fender di sini. Ya ini ada wiper juga di belakang. Nah untuk Kijang Krista di tahun itu sudah ada satu hal yang baru, yaitu clear lamp atau di orang biasa dibilang ini nih, lampunya bening sendiri tengah-tengah. Nah ini ciri khas kemewahannya ya di tahun itu ya. Selebihnya kalau sekarang tuh lihat, ini pasti banyak di aplikasi sama mobil angkot di belakang ya. Jadi kalau tahun itu ini sudah menunjukkan kemewahan sebuah Kijang Krista. Oke proses, kita sekarang lihat di bagian mesinnya dan kita akan mencoba tes mobil ini seperti apa. Oke. Dengan kapasitas mesin 2000 cc dan juga berjenis penggerak roda belakang ya, lu bisa lihat sendiri ya posisi mesinnya ini tegak lurus ya. Ini bercirikan bahwa mobil ini berpenggerak roda belakang. Nah, kelebihan dari mobil ini adalah yang jelas adalah mesinnya sangat tangguh, bandel ya. Jadi mobil ini mampu melahap di segala medan. Jadi mobil ini terkenal karena kebandelan atau ketangguhan mobilnya. Tapi lu jangan berharap mobil ini irit ya, karena mobil ini ya cukup juga minum bahan bakar, karena ya satu cc-nya aja udah gede ya, ditambah lagi dia ini penggerak roda belakang, berarti dia punya daya atau dia punya power lebih banyak dikeluarkan. Jadi ya minumnya pasti juga lebih banyak ya. Jadi harap maklum. Tapi walaupun mobil ini dikenal nggak irit-irit bahan bakar juga, tapi mobil ini cukup banyak diminati oleh para pencinta mobil-mobil MPV tahun tua, khususnya Kijang seperti ini ya, masih banyak diburu orang. Jadi kelebihannya mobil ini harga jualnya atau harga mobil bekasnya masih cukup lumayan tinggi dibanding sama mobil-mobil lawas lainnya. Nah, seperti apa kondisi mesinnya pada saat kita jalankan, kita langsung aja tes ya. Oke proses ya, gua udah di dalam mobilnya nih. Kita nyalakan AC-nya dulu. Nah, AC-nya masih AC manual ya, kayak angkot gitu ya. Ya maklum deh ya, mobil tahun tua ya. Oke ya, semburan AC-nya masih enak nih, masih dingin ya, apalagi karena Toyota itu terkenal AC-nya sangat dingin-dingin ya. Oke, kita coba ya. Oke, ini di D ya. Nah, ada sedikit hentakan nih, seperti tadi gue bilang, ini bukan CVT, jadi lu masih ngerasain hentakan. Oke, nah ini masih oke sih kalau menurut gue ya, karena begitu gue lepas pedal gasnya, dia masih otomatis langsung jalan ya, agak sempitnya jalan ya. Kita coba dulu. Oke, sudah power steering ya mobil ini ya. Oke, ini kita hanya bisa muter begini doang nih. Oke ya, agak sedikit berat ya, tapi ya handlingnya masih oke nih mobil, dan noise di luar juga nggak begitu kedengar, apa karena ini mungkin sepi atau gimana, tapi suara mesin sih masih kedengar di dalam, ngedengung. Dan terutama AC ini fan-nya itu lumayan kencang juga ya, kedengeran sampai di kabin. Nah, kalau untuk tarikan mobil ini seperti apa? Ini kalau boleh sih masih oke lah mobil ya. Oke proses. Jadi untuk mobil sekelas ini, kalau menurut gue untuk mesinnya masih oke, hanya bodinya saja ya yang udah harus banyak perbaikan. Nah, mobil ini
ditawarkan dengan harga yang cukup ya, menurut gue ya cukup inilah ya, cukup relatif murah lah ya. Jadi yang punya mobil ini ingin menjual mobilnya itu di angka di 58 juta. Nah, 58 juta itu kondisinya pajaknya off dari tahun 2015. Nah, kalian yang tertarik akan mobil ini silakan bisa telepon ke official kita di 0857 1136 9703. Nah, untuk harga masih bisa nego proses. Ingat ya, dibuka dengan harga 58 juta, posisinya pajaknya off dari tahun 2015. Beberapa tahun tuh ya. Nah, itu masih bisa nego. Oke, dosis. Sampai di sini dulu review mobil kita. Nanti gue akan mereview mobil-mobil antik atau mobil-mobil tua lainnya lagi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kita. Sampai berjumpa dan salam.